Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tufsidu fil ard ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Al-A'raf 56. Bapak Imam Khatib Bilal Garim Masjid Al-Ars yang kita hormati, Ketua BKM beserta pengurus BKM yang kami hormati, ibu-ibu majelis taklim dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'minul qawwi khairun wa uhibballah minal mu'minil dhaif. Mukmin yang kuat khairun lebih baik, wa uhibba ilallahi dan lebih dicintai Allah, minal mu'minid dhaif ketimbang dari orang-orang yang lemah. Yang kuat ini bukan kita ini harus jadi petinju, bukan kita ini harus jadi super power itu, tapi yang kuat ini kuat iman gitu. Nah, yang kuat iman ini yang kita butuhkan sekarang ini. Bab kalau kita ini kuat dalam menjaga amanah Allah, beriman kepada Allah, Masya Allah. Kata Buya Hamka, kalau nak nengok orang Islam, tengok waktu lebaran, Idul Adha, Idul Fitri. Sebesar apapun masjid kita bangun, itu selalu tidak pernah muat. Kadang-kadang sampai ke terasnya itu kita pasang tikar. Tapi kalau nak nengok orang beriman, tengok waktu subuh. Yang pengajian, yang tidak pengajian itu yang sholat-sholat inilah orang. Kalaupun ada muka baru, tidak banyak. Nah, itu yang kita syukuri. Dari sekian banyak orang ini kita termasuk orang yang kuat. Dua sholat yang paling berat kata Rasul, sholat subuh dan sholat asar untuk berjamaah. Kalau di rumah mungkin sholat galau ya. Tapi yang untuk berjamaah itu dua, asar dan subuh. Tapi alhamdulillah kita sudah melaksanakan itu. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bertemu dalam majelis ilmu. Kata Pak Ketua tadi bukan tidak ada dasarnya. Sabda Rasul, kun aliman au muta'ammilan au mustami'an au muhibban wala takun khamisan wa takhliq. Jadilah orang berilmu gitu. Ngapo? Dengan ilmu itu Masya Allah perbedaannya jauh nian Pak. Urusan misalnya batu aja, ilmu kita cuman pacak nyetak batu bata. Paling kuat sehari itu kita bisa nyetak itu 1000 biji. Berat ngantam tuh. Apa yang tradisional tuh. Kalau kali 50 sebijinya cuma 50.000, kali 100.000 itu nyetak bata. Tapi kalau ilmunya masang bata 200 gajinya, tidak beratnya. Set
tek 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 set set tek 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 set set tek 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 selesai sebabak itu. Tapi kalau ilmunya di atas kertas, pajak sejam 25 juta. Ngapa? Gambar bangunan tenang. Arsitektur, main jam gajinya, pajak 25 juta gajinya. Sama. Ada juga yang cuma 5 menit, pajak 10 juta. Apa? Ngambil batu ginjal. Selesai. Batu juga selesai. Bawa ke ruang perawatan. Selesai. Dibungkusnya batunya ini, batu ginjal selesai. Urusan batu. Kenapa? Ilmu. Ibadah juga seperti itu. Yang kedua, atau muta'ammilan, atau orang yang mau belajar. Kita berilmu tidak, tapi tak belajar gitu. Macam mana solat yang baik, macam mana cara bersedekah yang baik, macam mana cara ibadah yang baik gitu. Au mustami'an, aku ni dengar baik, baliklah lupa lalu. Itu juga diajarkan Rasul. Tidak pacak berilmu, belajar. Tidak pacak belajar, dengar baik. Itu kata Pak Kapolri. Ini dengar. Tidak juga itu au muhibban. Nak ke masjid lah tua. Tapi ketika ada orang pengajian, dia dah berangkat. Nenek ni lah tua, tidak kuat lagi. Itu cinta kepada ilmu artinya. Berilmu indah, belajar tidak galak, dengar tidak baca lagi, nyuruh orang. Itu ada juga pahala. Walatakun khomisan, jangan jadi yang kelimu, patahlik, celaka kamu. Berilmu indah, belajar tidak galak, dengar malas, orang nak berangkatnya hadang, berhentilah. Di YouTube ni cukup, nak ngapuk repot-repotnya. Nah, celaka kita. Nah, pagi ini kita pengajian Al-Ars ini memang tidak punya ustaz tetap, tapi punya ustaz top. Ustaz Slamlan sering kesini nih, Ustaz Dani Hamdani, ya itu. Kita yang ketiga berarti nomor 3. Alhamdulillah. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, kita mencoba melihat perspektif Islam melihat dari banjir. Kita khususkan banjir saja. Kalau bencana alam itu banyak, gempa itu. Saya ada kecewa sedikit kemarin tuh. Ngapa? BKMG kan? Iya BKMG. BMKG. BMKG memprediksi Bengkulu ini gempa 9,7, potensi tsunami 15 meter. Jepang aja teknologinya paling canggih sampai kini belum bisa memprediksi gempa. Akibat ini orang kan jadi gelisah. Siapa yang nge-share jadi berdosa. Peringatan perlu, tapi kalau kemungkinan hujan memang bidangnya. Kalau gempa belum bisa diprediksi sampai kini, apalagi ngecek tsunami mencapai 15 meter, bumi ayu itu tenggelam. Nah, yang kita kaji ini banjir. Bapak Ibu sekalian, terjadi bencana, Islam melihat itu dari 3 sisi. Yang pertama, kemungkinan itu azab. Ngapo banjir ini bisa jadi itu azab. Yang kedua, kemungkinan itu ujian. Yang ketiga, sunnatullah. Kalau yang di Indonesia nih Pak Ustadz, ketiga-tiganya memungkinkan. Yang pertama azab. Ngapo azab?
Allah sudah ingatkan dalam surat Al-A'raf, wala tufsidu fil ard ba'da islahiha, jangan membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah tata. Lah diatur oleh Allah. Kita coba bedakan banjir dulu dengan banjir kini. Banjir dulu, hujan sederas apapun, dia netes ke daun. Daun ke ranting, ranting ke dahan, dahan ke pohon. Sampai ke tanah, itu belum tentu sampai ke sungai. Karena humusnya tebal. Dihisap oleh daun-daun yang kering. Maka kalau turun ke sungai, dalam sejam naik 5 cm, kata gaek jangan dulu mandi. Airlah mulai keruh tadi. Kalau banjir. Kapan banjir? Tengah malam kelak. Kita baca persiapan dulu. Nah kini hutan tidak ada, air tumpah ke bumi, turun ke sungai, hitungan menit, naiknya per meter. Nah itu karena bumi kita lah rusak. Ada di Kalimantan, saya tidak persis Kalimantan apanya. Ada proyek ketahanan pangan namanya. Ditanamlah ubi kayu 300 hektar. Kalimantan itu rawa, gambut. Rawa Kalimantan itu lebih kurang semegi, kalau sama mungkin tidak. Semegi lah. Semegi ini ya semegi. Dengan rawa gitu. Tanamlah ubi kayu di rawa. Tingginya 15 cm, amannya berbuah, kelak bumbi, gayat. Nah, apa yang terjadi di Kalimantan 300 hektar itu persis seperti itu. Tingginya 1,5 meter, daunnya selebar-lebar kelingking. Apa yang terjadi? Bukan proyek ketahanan pangan, ngambil kayu di rawa itu, nah, proyek utamanya tuh. Lumayan 300 hektar itu. Sesayang itu. Ini kan yang kerusan-kerusan itu. Kalau yang model ini kejadiannya azab. Orang mungkin percaya tidak percaya, saya juga seperti itu. Joshua itu Kristen. Saya pernah nulis pesan harian, bergetar aras. Kalau nyawa manusia itu dihilangkan semaunya gitu. Ada yang protes, Pak Ustadz, apakah juga bergetar kalanya Kristen? Kristen itu yang kita pahami, tapi milik Allah segala jiwa tuh. Di mata Allah, hendaknya Islam, hendaknya Kristen, membunuh itu dosa besar hukumnya. Itu Allah yang punya. Itu baru 1 Joshua, apalagi 6 pengawal Habib Rizik sampai sekarang dibiarkan aja. Apa Allah tidak murka? Nah ini kan azab itu. Yang pertama. Yang kedua, bisa jadi ujian. Saya kenal yang ujian di kemarin ini. Saya tinggal di Pagar Dewa, telah pematang lah Pagar Dewa tuh. Itu. Besok pagi nengok dapur lulu, daun banyak, astaga, ini ngapu. Tengok siring di belakang dapur tertutup dengan kelapu. Ya Allah. Woi, sakit pinggang bersihkan dapur Pak. Saya terbayang macam mana yang tiap saat ada lumpur, yang setiap banjir naikkan lemari, TV dan sebagainya, banjir turunkan lagi, caca. Belum lagi membersihkan rumah, yang mudah itu ujian namanya. Ada lagi sunnatullah. Ngapa sunnatullah? Hukum air ini mengalir dari tempat tinggi ke rendah. Sementara topografi tanah kita ini berbukit. Di Bengkulu ini asal ada tanah kosong, tidak kawan hijau, nak nyerawa, apanya dia darat.
Kalau rawa ditimbun, biarkan agak setahun 2 tahun, jual kapling atau bikin rumah subsidi. Daripada ngontrak, kata kawan, rumah subsidi, mana ada rumah subsidi yang di jalan poros gitu. Dibelilah, begitu banjir besar, hujan besar, banjir. Lama tidak banjir. Rawa ditimbun, itu bukan azab, bukan ujian, sunnatullah. Kemana nak ngalir air nih? Kalau tidak ke tempat rendah, tidak mungkin air naik lagi. Itu sunnatullah. Ya Allah, alangkah berat ujian tuh. Tidak, ujian itu tuh. Lah memang air ngalir ke situ. Kayak rawa makmur tuh, lewat kita jembatan itu, kiri kanan ruko, pinggir jalan tidak ada sesenti pun siring. Telah bersemen galau, kemana air tuh ngalir? Ya masuk ke toko dia. Tidak ada tempatnya lagi kan? Sementara sungai itu sama datarnya dengan jalan. Nah itu sunnatullah. Tidak baca kita ngomong air ujian. Kebilo habisnya ujiannya, ya pindah paling gitu. Nah karena tidak bisa dielakkan yang seperti itu. Itu tentang banjir. Ada 2 banjir besar di Al-Quran diceritakan kepada kita. Yang pertama di zaman Nabi Nuh. Itu banjir Nabi Nuh ini ada namanya At-Tufan. Nama banjir itu At-Tufan. Siapa ngasih nama itu? Allah yang ngasih namanya. Bapak Ibu tahu tak berapa lama banjir zaman Nabi Nuh? Kira-kira berapa minggu? Berapa minggu, Bu? 6 bulan, Pak. Banjir zaman Nuh itu 6 bulan lamanya. Setengah tahun itu. Bayangkan misalnya kan pagi-pagi kita nengok ke arah situ ada bukit barisan, itu terendam. Ya kiamat Pak Ustadz, belum. Sama kiamat kita tidak tinggal lagi di bumi ini. Itu zaman Nabi Nuh. Itulah maka ditulis di dalam Al-Quran, digambarkan dalam Al-Quran. Ngapa? Ada beberapa ayat yang kita kutip dari surat Nuh ayat 5 dan 6. Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara falam yarid yazid da'i ila firara. Ya Allah, kata Nuh, sungguh aku telah menyeru kaumku siang dan malam, falam yazidhum du'ai illa firara. Tapi seruanku tidak menambah iman kepada mereka, dan mereka lari dari kebenaran. Itu. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanati illa khamsina ama fa'azahumut tufan. Nah itu namanya tadi. Fa'azahumut tufan wa hum zalimun. Surat Al-Ankabut ayat 14. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Mereka tinggal bersama selama 1000 tahun kurang 50. 950 tahun Nuh ngajak beriman lah, woi, berimanlah. 950 tahun. Ini ayat Pak, Al-Ankabut 14. Cuman Allah ngomongnya 1000 tahun kurang 50. Itu. Tidak cak kita 950. Sama baik. Fa'azahumut tufan wahum zolimun. Kemudian mereka dilanda banjir besar. At-tufan itu sedang mereka adalah orang-orang yang zalim. Itu. Apa yang disembah oleh mereka ini? Patung. Nama patungnya Wud. Ada juga nama patungnya itu
apa-apa. Betul, ada 4 itu. Suwa, ada nama patungnya Yagut, ada nama patungnya tu Nasr. Itu yang disembah. 950 tahun. Rasaku kalau Saddam sorang aja Jumatan, Asar, Maghrib 7 tahun baik, mungkin kawan ngomong, Pak RT, aku mungkin jual kudai rumah sini. Ngapa? Ya badalayan kudai katanya. Lah 7 tahun pontang panting di masjid sorang itu misalnya kan, atau Pak Imam sorang. Rasaku teko di aku juga kayak berat, mak kita cari lokasi lain. 905 wajar Tuhan marah. 950 tahun itu 100 tahun itu 1 abad. Nemon hidup 1 tahun itu. Tidak juga tidak beriman. Peci ke Tuhan, banjir 6 bulan. Ngapu dikecil atupan, air dari langit tumpah, dari bumi ini meluap. Termasuk anak Nuh tuh, Kan'an. Maro bak nyoba, bahasa Arabnya seperti itu. Cakulak dah, mati. Bininya juga seperti itu. Itu tengkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa Nabi Nuh, rupanya boleh berdoa cak ini. Apa kata Nuh? Wa qala Nuhun Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka intazarhum yudillu ibaduka wala yalidu illa fajirun kafaro. Apa kata Nuh? Nuh bermohon kepada Allah, ya Allah, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Disumpah kena mati kalagalu Tuhan. Apa kata Tuhan? Sungguh jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu dan mereka tidak akan melahirkan kecuali anak yang berbuat maksiat lagi kafir. Tidak nian Tuhan sisakan lagi. Yang tersisa tuh yang ikut kapal Nabi Nuh. Pesan Allah, ajak orang yang mau ikut engkau, bawa binatang ternak sepasang-sepasang. Ayam sepasang, kambing sepasang, kerbau sepasang. Itulah yang selamat sampai sekarang. Itu. Di zaman Nabi Nuh, 6 bulan banjir. Yang kedua diceritakan Al-Quran, banjir kaum Sabah. Sabah ini di daerah Yaman. Itu. Waktu itu rajanya Tino, cantik, pintar, namanya Ratu Bilqis. Dilaporkan burung hudhud ke Nabi Sulaiman, Nabi, ada betino raja situ lebih hebat dari kau lanang nyotino. Lah beriman kata Nabi Sulaiman, belum pecahnya. Diutuslah utusan ke situ ngajak beriman, dibalas oleh Ratu Bilqis. Aku nak ngetes Sulaiman ini nabi apa bukan. Kalau dia nabi, aku akan beriman. Kalau dia rajo, sama baik status kita nih guys, kata kawan. Dites, kunjungan balasan, bawa emas, bawa apa-apa, karena Bilqis tidak tahu. Begitu utusan Bilqis sampai, nengok lantai rumah Sulaiman kacau, di bawahnya kolam. Ini metundi, kata kawan, mentuk kene. Lewat mana? Lewat sini.
enten kocok mas itu, bukan nopo-nopo, sekali nopo bae boleh. Lewat sini, bawa tuh kawan. Jadi kawan yang bisik, yang mas ini lo mana teni, pacak masa kedurang. Ngap, batu di rumah Sulaiman tuh mas galau, ikut bawa emas. Pinjat ke kudai katakan, kele bata balik lagi. Gitu. Urung menyerahkan ini nih. Melapor ke Bilqis, tidak jadi diserahkan. Ngapo? Sulaiman lah tahu kita membawa emas, dia koral depan rumah tuh emas, saking kekayu Sulaiman tuh kayu dia, tidak ada orang yang kayu lebih kayu dari rumah sampai kiamat kelak, saking kekayu Sulaiman, kayu dia. Nah kalau begitu kita beriman kepada Sulaiman, dia nabi. Makin jayo kaum Sabak ini, dibuatlah bendungan karena dia pintar. Bendungan itu dialirkan ke beberapa sawah, makin lagi jayo makmur nian, sawah subur, lahan luas. Ratunya beriman kepada Allah, arif bijaksana, rakyatnya ngikuti raja. Habis giliran Balkis mati kan, selesai urusan. No, rakyat Sabak ini ngapir lagi, balik kafir lagi. Allah azab dengan banjir. Nama banjirnya itu Sailil Arim. Itu Allah yang mengatakan nama banjirnya itu Sailil Arim, karena kemungkaran orang-orang yang tadinya lajayo, lupa diri, Allah marah kepada mereka. Bisa dilihat dari surat Sabak 16 itu. Fa'aradu fa'arsalna alaihim sailil arim. Sailal arim. Aduh. Itu yang nama banjir kata Allah tuh. Wa baddalnahum bi jannataini dawazawati ukulin khamtin wa aslin wa say'im min sidrin qalil. Mereka berpaling, maka kami kirim ke dalam banjir besar, Sailal Arim, banjir besar. Dan kami ganti kedua kebun mereka dengan ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit dan sedikit pohon sider. Sider itu bidara kata kita. Yang tadi subur, tidak subur lagi, tumbuhlah pohon-pohon berbuah pahit. Itu. Sailil Arim ini kata At-Tantawi bisa jadi lembah, tempat bermulanya banjir. Ada juga hujan yang lebat. Kalau tadi Nabi Nuh At-Tufan, banjir besar. Sailal Arim, banjir besar juga, beda kepada kaumnya. Sejak 2 kali itu banjir ini sampai sekarang berarti piut-piutnya tidak seberapa gitu. Itu pun kita lah mengeluh kepada Allah. Tinggal apa hikmah dari banjir ini? Ada 3 hikmah. Yang pertama, Allah ingin mengingatkan kita sebab kita ini manusia bangsa sering lalai lupa. Waktu hujan baru ngoceh, jangan buang ke sungai, banjir lah banjir. Begitu kering sampah kita beser. Itu tuh idaknya ada kesadaran kita tuh. Kalau tulisan tidak kurang kita, an-nazafatu minal iman, padahal salah hadis itu. Yang benarnya at-tuhur minal iman, kebersihan bagian dari iman. Tapi pas kita nak masuk ke WC masjid, jarak 15 meter lah ancing bau. Kebersihan apa itu tuh? Ini kondisi kita. Sampah betul-betul.
Nah, diingatkan banjir ini supaya kita sadar. Sama. Saya sejak itu tidak berani lagi naruh kelapa di belakang. Banjir lagi kelak itu. Kita lemah. Begitu juga dengan masalah ibadah. Yang kedua, tujuan Allah menghadirkan banjir dan musibah yang lain itu supaya kita evaluasi, introspeksi diri kita, muhasabah. Itu. Masing-masing kita ini tidak bisa berdiri sendiri-sendiri, tapi perlu kebersamaan. Maka itu la Islam illa bi jamaah, wala jamaah illa bi marrah, wala marratin illa bi ta. Tidak ada gunanya Islam kalau tidak berjamaah. Tidak ada gunanya jamaah kalau tidak ada imamnya. Bukan berjamaah namanya imam tidak ada. Dan tidak ada gunanya imam kalau tidak diikuti. Imam ruku, biarlah kalau tegak lagi imam tu. Itu dah aja ruku, tidak bisa kita seperti itu. Nah ini. Nah kita sekarang lakeno model itu. Sesama Islam saling hujat itu. Sesama kita saling iri. Orang sekarang Pak, maaf tapi tidak seluruhnya. Kata Ustadz Luqmanul Hakim, tidak lagi beriman kepada Allah. Kita pisah, kita miskin ini, meki ke langit ketujuh minta tolong, dianggap kawan kentut suara kita. Tapi kalau orang kaya kentut, dikecek kawan mutiara hikmah. Kentut orang kaya. Saya Pak cukup dikenal orang Bengkulu ini. Kalau saya bawa mobil, maaf, angkot itu ke hotel top di Bengkulu ini, tidak kita sebut namanya. Saya buka kaca, satpamnya ngecek cari parkir di bawah Pak. Ini untuk tamu-tamu VIP. Tapi kalau saya bawa Fortune atau Alphard, buka kaca, apa kata orang? Silakan Bapak turun, biarkan kami yang parkir mobilnya. Imannya ke mato, ke harto. Itu Pak. Kita pesta apa? Kalau kita buka kaca dan kita orang terkenal bawa mobil mewah, itu panitia seluruhnya bingung. Wah, di mana parkirnya nih ya Allah? Macam mana nih? Wicaknya kita dihormatinya. Coba kalau kita bawa mobil sembarang dan sebagainya, itu tuh tidak dikenal sebagainya, tidak bisa masuk, dia penuh. Keluar sana. Jadi itu, cari saya situ tuh, mana ujung situ tuh. Nah ini Pak. Sementara Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah adalah orang bertakwa. Allah tidak silau dengan harta kita, dengan wajah kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Yang ditengok adalah hati kita. Ini kondisi kita. Maka kalau Allah hadirkan berbagai macam azab, ujian kepada kita, karena kita tidak introspeksi diri. Kalau lagi gerut, perasaannya itulah yang paling gerut. Kalau lagi jayo, perasaannya dia itulah lagi jayo. Entang tumbang, terbongkarlah kasus konsorsium 303. Gerutnya pulau gak itu. Sejak tertangkap Sambo, berani orang jual chip, tidak berani lagi. Ya Allah. Bebui kita, Ustaz ni ngomong, "Woi haram." Kata kita. Tidak ada kan peduli, maju nyelot nih. Nyari skater. Nah gini, pakai model ini kawan. Jual beli chip. Kini tangkap kawan, minta-mintalah ini seterusnya. Jangan-jangan hilang Sambo lah, selesai pula, bangun lagi mode yang lain, model-model itulah kita. Itu kita takutnya kepada orang, bukan takut kepada Allah. Ini yang menteri kita introspeksi. Yang ketiga,
Bencana mengandung pesan tanda kekuasaan Allah. Tidak ada gerot kita nih. Gerot Tuhan pula. Karena Allah yang punya langit dan bumi ini. Tidak Tuhan apukan, terserah Tuhan. Tinggal kita. Nah, kesimpulannya, ngapo berat ibadah nih Pak Ustaz? Karena iblis. Itu. Ngapo? Iblis ini dendam. Jadi orang yang punya sifat dendam itu bersama dengan iblis. Perkara ini ribut besar antara Adam dengan iblis. Adam tidak meribut, iblis ini yang meribut ini. Diceritakan dalam surat Al-A'raf 11 sampai 17 itu. Nah, kesimpulan di 17 itu iblis memohon kepada Allah dalam cerita itu. Pertama minta dia hidup sampai kiamat, lajulah kata Tuhan. Kasih kesempatan aku menggoda anak keturunan Adam, godalah kata Tuhan. Dari mana kau nak menggodanya? Nah, iblis ngomong, la'atiyannahum mim baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an sama alihim. Iblis menggoda kita ni dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dari depan bentuknya sirik. Ini sego. Ngapo? Ya, otak kita lama kita buka. Aman dulu, namanya baik zaman dulu. Jun, amo kena gerot, tarak di situ. Hanya mendak jayo, tarak di situ. Kalau nak berjalan di atas air, katakan berjalan di situ. Ada keramat-keramat di dusun-dusun tuh. Ada orang yang tidur, gerot tidak, stres. Lah agama tidak ada, ilmu tidak ada, nak gerot baik. Mereng jadinya. Kini baru kesadaran, mana ada orang tarak-tarak sekarang? Kecuali makam wali-wali orang ziarah. Tidak boleh tidur di situ. Boleh. Ada lanang makai gelang akar bahar dulu. Wah, kata kita berisi lanang ini. Itu. Dulu dompet setebalan, bukan duit itu, jimat isinya. Kini tidak lagi orang. Dukun, lah dibongkar pula pesulap merah. Aku tidak nyangku kalau kelapo itu dari situ prosesnya. Dibeca buntutnya, air cak darah, ado paku, ado jarum, cacang. Kata dukun, nak dibunuh nian kau ni. Rupa ni pasang dari tampunya. Terus dilem. Ya Allah. Di mana sakit hidup. Pedang liku 9 tuh. Apa keris liku set. Set. Oh, rupanya bini pesulap merah tuh megang remote-nya di situ. Kata kawan di sini ni ada baterainya, dibuka. Ya Allah. Ibu dukun. Ada tisu model ini sound, kata Gus Samsudin, berasal. Dibongkar ke pesulap merah, itu ada zat kimianya, tidak usah pakai baca-baca. Nah, dia berasap pula terbakar. Sulit untuk sirik sekarang tuh, insya Allah itu. Dari belakang peciblis, apa itu? Galak membual, tidak tepat janji. Banyak waktu-waktu luang tidak terisi itu dosa-dosa kecil. Kata Ali bin Abi Thalib, orang yang berdosa besar itu menggampangkan dosa-dosa kecil. Tidak mempan dari kecil, dari belakang, dari kanan. Apa bentuknya? Hobi dengan ibadah sunnah, tinggal ibadah wajib. Itu. Apa bentuknya? Wah, akikah meriahnya. Tapi sejak darinya tinggal sampai kini tidak pernah nampak di masjid. Akikah itu sunnah. Yang wajib itu ibadah seperti ini.
Orang azan as-salatu khairum minan naum, kawan ngebuat sepatu. Orang qad qamatis salatu qad qamas, nyala keliling sampai ke TPI. Masjid 100 meter tidak sampai, olahraga pagi 3 kilo tembus. Itu perangkap iblis. Woi Pak Ustadz, amendak panjang umur nih, banyak olahraga. Aku baru tahu sebulan 2 bulan inilah. Ternyata olahraga itu urutan ke-8 memanjangkan umur. Urutan yang pertamanya keluarga sakinah. Keluarga sakinah itu bukan dak harta banyak, rumah besar. Bukan kita munafik dan tak itu, tapi rumah sederhana isinya penuh bahagia, itu yang memanjangkan umur. Makan paling tidak sekali sehari sama-sama, makan malam itu. Ibadah kalau tidak ke masjid, hari hujan berjamaah di rumah, insya Allah sakinah. Tidak mesti nak mewah-mewah, tapi kita bahagia. Dari kiri, kanan tidak tembus di kiri. Kirinya apa? Hobi dengan amal-amal wirid-wirid, lupa dengan ibadah sosial. Dari maghrib sampai ke isya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Anak nyuit, ya. Aduh tamu, la ilaha illallah, la. Kasihan ya, lalamun dia nunggu, la ilaha illallah, la ilaha. Balik tamunya, kelayu habis isya aku datang lagi, yo. Habis isya datang lagi, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim, subhanallah, bihamdi, subhanallahil azim. Ya tamu tadi dan subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Ya tamu subhanallah bihamdi. Balik tamu, subuh baru ketemu. Aku ke rumah malam tadi, kamu, iya, apa saja nak minta tanda tangan karena ada berkas nak dikirim jam 9:30. Aku tunggu sampai jam 9, tidak juga ya aku paksa mengganti orang lain itu tuh. Datanya lah sudah kuisi, tinggal tanda tangan tuh bayar. Apa itu? Ada bantuan 100 juta. Tidak bisa lagi, walah dikirim, selesai. Orang datang ke rumah tuh dulu, tidak hajat dia, hajat kita. Temui dulu, subhanallah, subhanallah. Ini perangkap iblis ini. Mengecilkan orang lain, menganggap dan sebagainya. Banyak kisahnya itu tuh. Ada kisah nyata, cewek kos samping rumah jando. Rumah jando ini rewat, ada di WhatsApp itu. Pas mati lampu, pergi anak jando nih ke rumah cewek yang kos tuh. Pasti minta lilin. Aku tidak beli lilin dan sebagainya. Jangan-jangan minta duit nak beli lilin. Tidak lah dibukanya. Ayo ada lampu. Nih kan. Ini ada lilin. Kalau Ayu takut, ini ada lilin. Hah? Ngasih lilin. Bukannya ini lilin. Itu entah lampunya lama. Yang kami ada lampu. Kita seuzon duluan. Itu kadang-kadang. Nah ini yang kadang-kadang. Jadi cak mana Ustaz? Kalau depan, belakang, kiri, kanan, lah digoda iblis galau, ada 2 jalan iblis nggak bisa masuk itu. Lewat atas, lewat bawah. Atas itu turunnya rahmat Allah, bawah itu tempat kita sujud. Kalau kita rajin sujud, berdoa kepada Allah, buktinya Rasul itu tiap teku gitu. Apa baik kegiatan Rasul berdoa? Keluar rumah berdoa, masuk rumah berdoa, nak makan, nak selesai makan berdoa, nak tidur berdoa, bangun tidur berdoa, naik kendaraan berdoa, nak masuk masjid berdoa, keluar masjid berdoa. Tidak tembus iblis. Sholat mereka juga. Macam mana Pak Ustaz? Kalau hanya sholat tidak berdoa tidak.
digoda iblis. Tidak juga. Lanjut iblis juga. Lah semayang tidak, berdoa tidak, lanjutlah jadi iblis. Untuk apa digoda? Sego ibadah itu. Bapak Ibu, ada waktu 10 menit lagi. Kalau ada tanya jawab, kalau tidak, ada yang harus kita selesaikan secara kekeluargaan sebelah situ. Ada pertanyaan? Kalau nak cepat makan, tidak usah bertanya. Ada Bu? Oke Bapak Ibu, jadi salah satu saja musibah ini banjir. Salah dua ini banyak. Angin topan, musibah kekeringan, kemudian longsor, gempa. Potensi itu ada galau di kita. Kalau itu sampai, tidak mungkin Tuhan milih ini rumah ustaz, ini rumah orang alim, ini rumah orang yang tidak ke masjid. Pas goyang di sini aja goyang negempunya. Yang ini tidak mungkin. Itu rumah ini sekomplek. Pas banjir pas ini aja genang. Itu di sini dah. Padahal rumahnya sedataran, tidak mungkin itu. Jadi kena galau gitu. Akibat daripada zalim kita kepada Allah dan zalim pada diri sendiri. Mudah-mudahan Allah semakin kuatkan iman kita terhadap yang banjir. Tentu kita berdoa sabar dan mudah-mudahan ini pasti ada jalan keluarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kita tidak banjir itulah saling bantu. Aku pacak beli supermis bungkus, tidak apa-apa, tidak usah malu. Kalau kali 5 masukkan ke asoy, lah 5 bungkus itu. Kasihkan kepada orang-orang yang terdampak banjir misalnya. Aku punya pakaian bekas, kasih. Aku pajak transport transparan. Saya pikir demikian. Mohon maaf, mari kita sudahi dengan berdoa.